diperintahkannya agar kita senantiasa hidup dalam rahmat dan berkat-Nya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini sabda Tuhan mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan penuh dengan iman dan pengharapan. Menantikan kedatangan Tuhan penuh dengan iman dan pengharapan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Daniel menubuatkan bahwa suatu ketika katanya suatu saat akan terjadi kesusahan. Tetapi nubuat itu juga disertai dengan janji kebangkitan dan kemuliaan bagi mereka yang tetap setia dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang dengan setia hidup dalam kebenaran sabda Tuhan akan bercahaya seperti cakrawala. Dan bagi mereka yang banyak membawa orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang. Itulah janji bagi mereka yang senantiasa mampu mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan dengan setia di dalam hidupnya. Dan dalam bacaan kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga diteguhkan, diingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan kurban persembahannya dengan sempurna di kayu salib. Dia telah menyelesaikan kurbannya satu kali untuk selama-lamanya, untuk penebusan dosa bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya. Dan yang percaya kepadanya akan hidup dalam kekudusan dan kesucian, dalam rahmat dan berkat Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman, untuk mengumpulkan, menjemput kita semua yang percaya kepadanya dan membawanya ke rumah Bapa di surga yang telah disediakannya ketika dia pergi naik ke surga. Dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Meskipun kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak ada yang tahu, siapapun, tak seorang pun yang tahu, katanya. Malaikat-malaikat pun tidak tahu, bahkan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Namun demikian, Dia pasti akan datang. Meskipun tadi dikatakan bahwa menjelang kedatangannya itu banyak hal-hal yang besar dahsyat terjadi, bukan berarti itu menakut-nakuti kita umat. Injil kapan dan dimanapun adalah kabar gembira, kabar sukacita. Maka sedahsyat apapun yang terjadi dalam diri dan hidup kita di dunia ini, Tuhan akan menyertai kita. Itulah kabar gembiranya. Kedatangan Tuhan
bagi mereka yang setia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan siap sedia selalu untuk menyambut kedatangannya, berjaga-jaga selalu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita selalu siap sedia untuk berjaga-jaga menyambut kehadiran kedatangan Tuhan dalam diri dan hidup kita setiap hari, sehingga kapanpun Dia datang kita selalu siap sedia. Mungkin untuk memahaminya secara gamblang, mudah, kita bisa yakin dan bisa melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari seperti ini. Kita semua pernah sekolah tidak? Sungguhkah? Meskipun kita sudah banyak yang don't squatters di sini, udah tingkat kedua, ketiga lagi, tapi masih ingat bagaimana dulu waktu kita sekolah kan? Mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, kita pasti mengalaminya dan ingat itu dengan baik. Dan dalam waktu sekolah itu apa yang terjadi, apa yang ada, salah satunya yang kita ingat di sana. Salah satunya adalah ujian. Bagaimana memang ujiannya itu? Kalau seorang siswa, murid-murid yang begitu mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya, selalu mengulanginya, membacanya, mempelajarinya kembali, maka kapanpun ujian itu datang tiba, tidak menjadi masalah baginya, maka siap dia akan menjawabnya dengan baik. Kalau tiba-tiba guru masuk ke kelas itu, hari ini kita ujian katanya, dia siap, tidak khawatir sedikit pun, dan akan mendapat nilai yang baik. Tetapi kalau orang yang belajar hanya waktu mau ujian, sebentar lagi ujian naik kelas itu kata, besok katanya, lalu dia sibuk-sibuk semalaman suntuk, tidak tidur, belajar terus menghafal. Itu bagaimana? Hasilnya tidak akan memuaskan. Belum tentu apa yang dipelajarinya itu keluar dalam ujian kan? Kalau itu terjadi, sudahlah, semakin streslah dia, gagallah usahanya. Tapi kalau dia dari awal sudah siap sedia selalu, maka setiap saat dia akan siap untuk menerimanya. Lebih kurang begitulah Bapak dan Ibu, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan dalam diri dan hidup kita. Setiap hari, setiap minggu kita sudah dengarkan sabda Tuhan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkannya dalam diri dan hidup kita, supaya kita selalu hidup dalam cinta kasih, berbuat baik selalu dalam hidup kita, berdoa, bersyukur selalu kepada Tuhan. Maka setiap kali kedatangan Tuhan itu menggembirakan, membahagiakan bagi kita, bukan menakutkan. Iya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita berpikir, Tuhan tidak akan datang-datang, dia entah kapan datangnya itu, biarlah nanti menjelang mati aku baru berdoa, baru bertobat. Itulah yang seperti orang yang mau belajar waktu mau ujian tadi. Tapi kalau dari sekarang dan saat ini kita bersyukur dan berterima kasih, maka Tuhan akan selalu memberkati kita, membawa kegembiraan dalam hidup kita. Maka mari kita mohonkan ini dalam